Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriana. Saya sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Tasikmalaya dengan nomor induk mahasiswa 2101191. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rudi Permadi MPD. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia untuk mengunjungi channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Video yang saya buat kali ini akan membahas tentang media dan teknologi pembelajaran dengan meliputi 3 bahasan. Bahasan yang pertama tentang konsep dasar media pembelajaran. Poin yang kedua tentang klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Dan poin yang ketiga tentang konsep dasar teknologi pembelajaran. Baik, langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu media pembelajaran, hendaknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu media. Media secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, antara, ataupun perantara. Dalam pengertian lain, media juga dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk membantu dalam proses komunikasi dalam menyampaikan informasi ataupun pesan dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan media pembelajaran sendiri adalah benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar serta dapat digunakan pula sebagai penyampai informasi dari si pembelajar kepada si penerima. Begitupun peristiwa, benda, orang, ataupun kombinasi dari semuanya dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian dari konsep dasar media pembelajaran tentunya terdapat tujuan dan juga manfaat. Nah, untuk tujuan media pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dan juga menentukan keterampilan. Untuk tujuan yang kedua yaitu memberikan pengalaman baru dalam proses belajar sehingga dapat menumbuhkan atau juga dapat merangsang minat dan motivasi belajar. Dan untuk yang ketiga, tujuannya adalah untuk memperjelas informasi ataupun pesan dalam pembelajaran. Tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Adapun untuk manfaat dari media pembelajaran, ada 5 poin yang saya ambil. Poin yang pertama yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dengan adanya media memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja. Dan untuk poin yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap proses belajar dan juga materinya. Untuk poin yang keempat yaitu dapat mengarahkan peran guru terhadap sikap positif dan juga produktif. Nah, untuk yang kelima yaitu dapat meningkatkan hasil proses belajar peserta didik. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi dan juga jenis-jenis media pembelajaran. Ada 3 media yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat kita gunakan melalui penglihatan. Contohnya seperti poster, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian, media yang kedua yaitu media audio. Media audio
yaitu media yang dapat kita gunakan melalui indera pendengaran. Contohnya seperti voice note, radio, dan juga musik. Untuk media yang ketiga yaitu media audio visual. Media ini dapat kita gunakan melalui penglihatan dan juga pendengaran. Contohnya seperti video, film pendek, ataupun slideshow. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang konsep dasar teknologi pembelajaran. Adapun teknologi pembelajaran adalah suatu teori praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi dalam proses dan sumber untuk belajar. Di dalam konsep dasar teknologi pembelajaran terdapat kawasan teknologi pembelajaran yang meliputi yang pertama, kawasan desain. Desain adalah suatu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan menciptakan strategi dan juga produk. Kemudian kawasan yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Pengembangan sendiri adalah suatu proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang meliputi teknologi audiovisual, kemudian teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Kawasan yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Nah, mereka yang terlihat di dalam pemanfaatan biasanya memiliki tanggung jawab untuk mencocokkan bahan ajar dengan spesifik. Kemudian, menyiapkan bahan ajar agar dapat berinteraksi dan memberikan bimbingan selama kegiatan, kemudian memberikan penilaian atas hasil yang telah dicapai selama belajar, dan juga memasukkan ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Untuk kawasan yang keempat yaitu kawasan pengelolaan, yang meliputi pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Dan untuk kawasan yang terakhir yaitu kawasan penilaian. Penilaian merupakan penentuan memadai atau tidaknya suatu proses pembelajaran dan belajar yang mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, serta penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Demikianlah pembahasan tentang media dan teknologi pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.